Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan berdiskusi untuk masalah pemupukan. Ya. Jadi jenis-jenis pupuk itu sangat banyak, tergantung kategorinya. Berdasarkan apa begitu. Jadi kalau berdasarkan kandungannya itu ada pupuk hayati, ada pupuk biologi. Nama-namanya ini apa bedanya nanti? Pupuk organik, biofertilizer, kemudian yang lain-lain. Pupuk mikroba, ya kan. Jadi kali ini kami akan mengenalkan apa yang dinamakan dengan PGBR. Kalau bahasa Inggrisnya PGBR, gitu. Jadi ini juga dapat dikategorikan sebagai pupuk. Nah, bahkan ada orang yang punya pupuk hayati juga. Jadi kalau nanti ada orang menyebut PGBR, PGBR itu sudah tahu kita apa yang dimaksud. Apa itu pupuk PGBR? Jadi singkatannya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi merupakan bakteri perakaran di rhizosfer yang mempunyai fungsi sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Ya, memacu itu. Jadi bukan pupuk langsung yang menyediakan unsur haranya, tetapi fungsinya bisa sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi kita. Jadi kita terisik sekarang satu persatu apa sih PGBR, kemudian mekanismenya seperti apa. Jadi istilah ini sebenarnya sudah lama untuk mengetahui bahwa salah satu mikroorganisme tadi mempunyai fungsi di atas. Bahkan sekarang kadang rhizobacterianya bisa diganti dengan fungi, dengan cendawan, dengan jamur yang bisa berfungsi sama memacu pertumbuhan tanaman. Karena nanti mekanismenya singkatnya ini seperti yang di sebelah saya ini sebagai biofertilizer, sebagai biostimulan, dan yang terakhir sebagai biokontrol. Jadi fungsi-fungsi ini semua masuk dari PGBR tadi. Nah, itulah mekanisme atau mode of action dari PGBR ini tadi, PGBR. Jadi nanti barangnya apa saja, mekanisme detailnya apa saja, bisa kita terangkan sebagai berikut. Jadi tadi sudah dari nama dan fungsinya. Jadi namanya Rhizobacteria itu yang hidup di rhizosfer, yang di sekitar perakaran. Makanya ada proses simbiosis antara mikrobia dan aktivitas akar tanaman itu sendiri. Jadi ini kesimpulannya saling menguntungkan. Bagi mikroorganisme apa? Akan memanfaatkan eksudat yang dikeluarkan oleh akar dari tanaman yang bersangkutan, digunakan untuk metabolisme. Tetapi tanaman untungnya apa? Nah itu tadi yang kita namakan manfaatnya tadi, memacu pertumbuhan tanaman. Melalui mekanisme apa? Nah gitu. Jadi makhluk hidup ini, mikroorganisme di dalam rhizosfer ini tidak merusak atau mengganggu kehidupan tanaman, bahkan menguntungkan begitu. Jadi imbalan dari keberadaan PGBR, Rhizobacteria tadi, ini akan memberikan simbiosis mutualisme yang menguntungkan bagi tanaman tadi. Ya, nanti kita sebutkan melalui beberapa mekanisme. Ya.
mekanisme yang pertama adalah sebenarnya kalau dalam garis besarnya sebagai biofertilizer, sebagai penyedia unsur hara pupuk. Lewat apa saja? Lewat fiksasi nitrogen. Nah, sehingga nanti nitrogen tersedia bagi tanaman. Nah, kemudian lewat fitohormon, kemudian lewat senyawa siderofor. Ya, jadi senyawa siderofor ini dihasilkan oleh rhizobacteria yang mampu meningkatkan serapan Fe besi. Di mana kalau dalam jumlah yang kecil akar tidak sanggup menyerapnya, memerlukan siderofor. Nah, ini tadi saling simbiosis mutualisme tadi. Tapi ini semua keuntungan tanamannya dalam rangka menyediakan kebutuhan haranya sebagai biofertilizer ya tadi N-nya, kemudian Fe-nya. Nah, jadi itu salah satu cara tadi ya, menyediakan atau menfiksasi nitrogen yang dari alam, dari udara itu tadi. Kemudian ya itu tadi caranya sudah seperti biasa yang kita ketahui. Jadi nitrogen bebas tersebut diubah menjadi amonia, kemudian disalurkan untuk tanaman. Yaitu secara garis besar hubungan antara PGBR, makhluk hidup yang kita sebut PGBR tadi, dengan tanamannya. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa fungsinya itu sebetulnya sebagai biofertilizer, biostimulan, dan biokontrol. Nah, sekarang yang kita bahas tadi sebagai biofertilizer sudah, dan jenis-jenisnya apa saja sih sebagai biofertilizer? Itu bisa Anabaena azollae, ya kan? Mycorrhiza, jamur mycorrhiza ini juga mampu meningkatkan serapan P, ya P untuk daerah-daerah yang memang tidak subur. Kemudian ada Pseudomonas fluorescens, ada Azospirillum, ada Rhizobium, itu tadi yang memfiksasi nitrogen. Ada lagi Rhizoctenia solani. Nah, ini sebagai biofertilizer, jenis-jenis mikroba tadi. Nah, atau yang sering kita sebut sebagai pupuk hayati. Nah, jadi dengan adanya PGBR ini akan mampu mentransformasi sumber hara yang ada di alam atau di pupuk sintetik menjadi tersedia bagi tanaman, terserap oleh tanaman secara mudah. Nah, jadi itu fungsinya. Kemudian fungsi yang lain adalah melalui enzim yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Jadi kalau ada bahan organik itu akan melalui enzim akan dirombak menjadi nutrisi-nutrisi, menjadi unsur hara, dan nanti ini akan memperbaiki moistur, kelembaban tanahnya misalnya, kemudian memperbaiki tekstur tanahnya. Nah, ini secara tidak langsung akan memacu pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian yang tadi udah secara umum dikatakan sebagai biofertilizer tadi adalah penyedia atau memfiksasi N, nitrogen, dan pelarut fosfat. Nah, jadi sehingga yang tadinya tidak tersedia menjadi mudah tersedia bagi tanaman dan akan memacu pertumbuhan tanaman tadi. Nah, khusus untuk yang siderofor tadi, nah ini sudah kita jelaskan bahwa PGBR itu menghasilkan senyawa siderofor yang dapat mengikat unsur besi dalam jumlahnya sedikit, bisa diikat dan disediakan untuk dan dialihkan ke tanaman. Tanpa PGBR itu nggak bisa terjadi. Itu.
Berikutnya, kalau sudah unsur hara tadi nitrogennya sudah disediakan, difiksasi, kemudian sudah fosfatnya sudah dilarutkan sehingga mudah tersedia bagi pertumbuhan tanaman, akhirnya tanaman akan menjadi segar, pertumbuhannya akan menjadi bagus. Nah, beberapa mikroorganisme yang berfungsi sebagai pemfiksasi N maupun pelarut fosfat itu contohnya Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Azospirillum, Variovorax, Burkholderia, dan Serratia. Nah, ini beberapa PGBR atau PGBR yang ada melalui fungsi-fungsi itu tadi. Berikutnya tadi sebagai biofertilizer. Sekarang yang kedua, fungsi kedua sebagai biostimulan. Namanya biostimulan tentunya menghasilkan zat PT atau hormon. Contohnya ya IAA, nah, sitokinin, giberelin, dan senyawa anti etilen. Salah satu hormon yang diproduksi oleh biji biar adalah IAA. Nah, IAA ini apa fungsinya? Meningkatkan pertumbuhan akar. Akarnya tumbuhnya menjadi lebat, maka tanaman akan lebih baik dalam hal menyerap unsur hara dan air. Nah, itulah fungsi tidak langsungnya PGBR tadi. Hasil akhirnya tentunya pertumbuhan tanaman menjadi lebih bugar lagi. Nah, kemudian senyawa anti etilen yang dihasilkan PGBR tadi menyebabkan tanaman lebih awet kesegarannya dan menunda penuaan. Nah, ini kalau memang dihasilkan senyawa anti etilen tadi ya itulah fungsinya menjadi lebih segar begitu. Kemudian yang sangat terkenal itu yang fungsi ketiga sebagai biokontrol atau sebagai bioprotektan. Ini secara langsung tidak langsung makhluk mikrobia ini akan melindungi tanaman dari hama ataupun patogen tanaman melalui berbagai macam fungsi. Melalui antibiosis menghasilkan senyawa enzim, kemudian secara hiperparasitik bisa hiperparasitik. Jadi langsung tidak langsungnya seperti itu. Kemudian kita sudah mengenal PGBR ya. Jadi intinya adalah dirangkum semua itu yang ada pupuk hayati, kemudian mikorrhiza, kemudian pelarut fosfat, pemfiksasi N dan sebagainya. Itu semua dalam rangka memacu pertumbuhan tanaman yang kita sebut dengan PGBR. Sekarang pertanyaannya bagaimana sih kalau kita mau bikin sendiri? Nah, bikin sendiri juga relatif mudah. Jadi mikroba tadi yang sudah terpilih tadi bisa kita perbanyak, kita fermentasi. Pakai apa? Bisa pakai bekatul, terasi, penyedap rasa, gula. Itu gula nanti itu fermentasi. Kapur, nanti difermentasi lama akan bisa menghasilkan PGBR atau pupuk organik cair juga bisa. Jadi itulah kita dalam membuat PGBR. Jadi mekanismenya bisa melalui berbagai macam cara untuk memacu pertumbuhan tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.